Ada nggak yang percaya kalau pemikiran kita berpengaruh kepada keuangan kita? Ini law of attraction yang kita khususkan untuk ilmu keuangan ya. Jadi bagaimana kita melakukan pemikiran, terus kita melakukan sesuatu yang itu ada kaitannya dengan uang. Nah, di video kali ini saya akan membagikannya ya. Seperti biasa, ada 5 poin yang teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupannya. Nanti kita bahas apa aja sih poinnya dan nanti teman-teman bisa mengikutinya dan teman-teman bisa menerapkannya ya, seperti biasanya kok. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya, kadang pemikiran kita ini perlu kita jaga ya. Jadi ketika kita udah menjaga pikiran kita tentang uang tentunya, itu semua juga akan berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Meskipun setiap orang itu memiliki waktu yang berbeda-beda, memiliki proses yang berbeda-beda juga, tapi bukan berarti itu nggak mungkin. Dan teman-teman bisa menerapkan ini untuk kesehariannya dan teman-teman bisa menjalankannya dengan sukacita. Jadi nggak ada yang berat dan nggak ada paksaan. Jadi dari poin-poin yang saya sampaikan nanti teman-teman acak aja mau poin yang keberapa dulu, terus nanti dilanjut ke poin yang berapa dulu, itu terserah. Jadi nggak ada ketentuannya kita lakukan poin pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak gitu. Tapi teman-teman bisa terapkan acak aja nggak apa-apa, mau kedua dulu, ketiga dulu juga boleh ya. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Percayai kemampuan Anda, percayai bahwa Anda layak mendapatkan kekayaan dan kesuksesan finansial. Percaya pada kemampuan diri sendiri adalah langkah pertama untuk menarik uang. Kita harus mempercayai kemampuan kita. Ya, jadi Anda harus mempercayai kemampuan Anda sendiri. Jadi ketika Anda udah percaya dengan kemampuan Anda, maka ya segala sesuatu yang Anda lakukan itu berdasarkan sebuah kesenangan. Dalam artian gini, Anda nggak akan pernah mengeluh. Anda udah suka dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin Anda suka memasak, terus Anda bisnis yang namanya kuliner. Anda memiliki menu sendiri dan resep-resep sendiri, ataupun resep turun-temurun, tapi Anda suka untuk melakukannya. Ya udah, nggak apa-apa, itu bisa Anda lakukan dan Anda bisa fokus di situ. Ketika Anda udah fokus di situ, terus Anda percaya untuk kemampuan yang Anda miliki saat ini, entah apapun itu ya. Tadi contohnya adalah ketika memiliki kemampuan tentang memasak. Nah, ketika Anda punya kemampuan yang lain, Anda juga bisa menerapkannya. Fokus aja dengan kemampuan, alias Anda harus percaya diri juga dengan apa yang Anda bisa. Ketika Anda sudah konsisten di situ, ketika Anda sudah bisa menjalankannya dengan sukacita, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tentu saja, dalam proses itu, Anda akan semakin mendapatkan banyak ilmu dan itu bisa Anda terapkan untuk membesarkan peluang Anda dalam bidang usaha, ataupun ketika Anda bekerja, Anda punya skill khusus yang itu mungkin Anda nggak punya kompetitor, ataupun skill Anda di atas rata-rata dibanding teman Anda, ya sudah, berarti Anda memiliki sebuah prestasi dan itu Anda harus menjaganya dan Anda harus fokus juga di situ. Ketika Anda nanti udah fokus, maka hasilnya juga akan fokus. Jadi pemikiran Anda akan terjaga juga ya. Meskipun kita udah nggak memikirkan lagi nih, apa yang Anda kerjakan itu dinilai seperti apa atau dihargai berapa, Anda cuek aja, tetap aja menjalankan itu. Mau nanti misalkan nih, Anda seorang konten kreator, terus Anda membuat sebuah karya nih, mungkin di platform mana terserah, belum ada yang nonton, tapi berhubung Anda suka, ya sudah, Anda lakukan terus-menerus. Ketika Anda sudah percaya dengan kemampuan Anda, terus Anda selalu berkarya dengan baik dan Anda bisa menambah wawasan Anda tentang bagaimana sih sebuah produksi atau sebuah karya yang itu bisa dinikmati oleh banyak orang, pasti akan tiba saatnya Anda akan menuai hasilnya. Misalkan saat ini belum ada penontonnya, tapi Anda tetap aja produksi, Anda tetap aja berkarya. Kita nggak tahu loh. Mungkin Anda sendiri nggak kepikiran, tiba-tiba rame, penontonnya banyak. Ternyata ada sponsor yang datang menawari Anda untuk bekerja sama dan itu nilainya juga sangat luar biasa banget. Jadi pertama ongkos produksi Anda itu udah terbackup. Nanti belum lagi Anda mendapatkan sponsor-sponsor lain yang itu bisa jauh lebih besar lagi dan itu sangat luar biasa ya. Jadi Anda harus percaya dengan kemampuan Anda sendiri. Dan kita lanjut di poin kedua. Berpikir melimpah. Berpikir tentang kelimpahan, bukan kekurangan. Fokus pada berkat dan peluang yang sudah Anda miliki. Selain Anda harus percaya dengan kemampuan Anda sendiri, maka Anda juga harus berpikir melimpah. Nah, berpikir melimpah ini bagaimana? Ya, kita berpikirnya berkelimpahan. Jadi segala sesuatunya kita udah gambarkan dulu, kita udah tanamkan dulu dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu nanti ketika momentumnya sudah tiba, momentumnya udah datang, Anda secara nggak langsung akan ditarik ke atas
ibaratnya dari segi keuangan. Terus lagi nih, ketika Anda sudah seperti itu, Anda harus menjaganya. Jangan nanti terus Anda lupa, Anda lalai. Nah, itu justru yang akan segera membuat Anda jatuh. Karena ada seseorang ya, orang ini memang dapat momentumnya ketika pandemi kemarin, tapi dirinya selalu membuat kontroversi. Dan dari situ, ya dia tadinya awal mula untuk mempelajari sebuah pekerjaan yang dia sukai itu bermodal 12,5 juta waktu itu. Dan akhirnya dia bisa sampai lebih dari 100 miliar. Tapi karena dia terlalu flexing, dia terlalu, ya pokoknya membuat sebuah kontroversi, ternyata ada nilai yang jauh lebih besar lagi yang bisa menjatuhkan dia ya dari kompetitornya. Dan akhirnya apa? Sekarang reputasinya buruk, terus dirinya juga udah nggak dihargai orang lagi, namanya udah terlanjur tercoreng. Ya mau bagaimana? Itu nggak bisa merubah. Dan itu kita harus berhati-hati ya. Ketika kita udah berpikiran berkelimpahan saat ini, ya kita fokuskan aja nanti kita mau menjalani hidup seperti apa. Jadi jangan pernah kita lupa dengan fokus kita tentang kehidupan yang berlimpah. Pikiran kita itulah yang akan menarik segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi kalau waktunya udah tiba, ya ibaratnya Anda berkedip aja duit udah datang sendiri. Itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, itu mungkin. Dan semuanya butuh waktu dan butuh proses. Terus saja jaga pikiran positif tentang uang ya. Serta berpikir negatif tentang uang itu sama kok. Kita melakukan hal yang sama, serupa tapi hasilnya berbeda. Ketika kita berpikirannya secara positif, kita berpikir melimpah atau berkelimpahan, ya hidup kita ke depan akan berkelimpahan. Tinggal tunggu waktunya. Anda bisa menerapkannya mulai dari sekarang. Dan kita lanjut di poin ketiga. Kendalikan pikiran negatif, sadari pikiran negatif tentang uang, dan gantikan dengan afirmasi positif. Kita harus mengendalikan pikiran negatif. Ketika pikiran negatif ini tidak pernah kita kendalikan, maka dia akan ngelantur kemana-mana dan kita akan jadi orang yang pesimis. Ketika kita udah jadi orang yang pesimis, kita berpikirannya bukan sesuatu yang jauh ke depan, kita nggak visioner lagi. Terus kalau ada informasi apapun, biasanya kalau kita udah berpikir negatif itu, segala sesuatunya itu bukan kita nilai dari sisi sebaliknya. Semuanya kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu apa? Sisi negatifnya. Jadi kita merasa kekurangan, kita merasa Tuhan gak adil, terus kita merasa wah takdirku begini atau apapun yang itu untuk pembenaran aja ketika kita menjalani sebuah waktu. Jadi ketika perjalanan waktu itu ya banyak banget apa yang harus ditemui, apa yang harus dihadapi. Bukan sebuah kegembiraan aja, kadang rintangan juga ada. Tapi ketika kita melihat dari sisi yang positif dan kita mengabaikan pikiran-pikiran negatif, tentu saja meskipun rintangan itu semacam kita ke sebuah permainan. Wah lucu nih permainannya begini, oh tantanganku begini. Dan akhirnya apa? Ya sudah, kita menjalani dengan sukacita dan dari situ kita akan menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi. Karena apa? Kita udah ditempa, pemikiran kita positif. Bukan berarti ketika kita berpikir positif itu kita tidak harus waspada, kita nggak harus hati-hati. Kita berpikiran positif harus tetap berhati-hati. Karena kadang ada sebuah jebakan yang itu menyamar. Misalkan nih, Anda ditawari sesuatu nih, mungkin bisnis, pekerjaan, atau apapun yang dijanjikan nanti begini begitu. Ketika Anda terbuai karena positif ya, karena terlalu Anda nggak waspada, Anda akan terjebak ke dalamnya. Ternyata Anda masuk, wah, Anda harus begini, harus begitu, dan justru akan membuat hidup Anda ini jauh dalam tekanan lagi. Tadinya dijanjikan, lu gabung nanti lu financial freedom lu duduk-duduk aja, lu udah ada duit masuk, lu nanti bisa kesana kemari, bisa dapat bonus trip kesana kemari, dan ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya kalau itu sebuah jebakan ya Anda akan masuk perangkapnya. Ketika masuk perangkapnya ya sudah, Anda mau keluar Anda udah modalnya boncos, udah habis. Anda nanti mau lanjutkan, kok hidupnya kayak jadi beban. Kenapa? Tekanan demi tekanan itu selalu datang dan itu justru membuat hidup Anda nggak tenang. Yang janji-janji tadi, misalkan, wah nanti dapat bonusnya sekian-sekian, ternyata itu omong kosong. Wah, Anda bakal nangis sendiri. Jadi memang harus berhati-hati ya. Kita boleh mengabaikan pikiran negatif, tapi kita juga harus waspada. Jadi kita sesuatunya dipelajari dulu. Ketika kita udah mempelajarinya, ketika kita udah memahaminya, ya silakan Anda tentukan sendiri bahwa Anda mau mengambil tawaran tersebut atau enggak ya, karena tawaran itu banyak banget, wujudnya beraneka ragam dan ada yang secara jujur, ada yang itu penuh jebakan di dalamnya,
ada yang hanya sekedar iming-iming, dan semua itu keputusan ada di Anda. Tapi tetap aja Anda harus berpikiran positif tentang uang. Bantu orang lain. Memberi kepada orang lain dapat membantu menciptakan energi positif yang akan kembali kepada Anda. Bantu orang lain itu bukan hanya dalam bentuk finansial. Kita bisa membantu dalam bentuk tenaga, ide, kreativitas, ataupun hal-hal lain yang itu teman-teman bisa terapkan juga. Mungkin nanti ada orang yang butuh inspirasi, Anda bisa support nih dengan ide-ide Anda. Terus Anda juga bisa membantu mungkin dengan doa ataupun dengan apapun. Jadi membantu orang lain bukan selalu dalam bentuk finansial. Mungkin sebuah karya juga. Anda bisa lakukan berbagai macam hal yang Anda kuasai dan Anda bisa menjalankannya dengan ikhlas. Ketika Anda nggak ikhlas, ya sudah, mending Anda diem. Dan Anda nggak perlu menyodorkan diri untuk membantu seseorang ketika Anda tidak diminta. Dan misalkan nih, Anda menyodorkan diri, justru Anda nanti yang akan harus fokus di situ. Karena kadang orang yang kita rasa, wah ini perlu ditolong, ternyata orangnya juga dia nggak peduli lagi. Dan begitu semua itu udah dapat, ya udah, kita dilupakan. Nah, hati-hati juga dengan yang seperti itu ya. Bukan ini menghakimi sesuatu ya, tapi ini memang benar-benar Anda harus terapkan. Ini ilmu psikologi. Jadi ketika kita menyodorkan diri, wah saya bantu nih, ini begini begitu, dan kita nggak tahu orang itu niatnya gimana. Dari situ apa? Justru Anda yang akan terjebak ya. Kita lanjut di poin kelima. Selalu belajar dan berkembang. Tingkatkan pengetahuan keuangan Anda dan cari cara untuk meningkatkan kemampuan Anda. Anda harus selalu belajar dan berkembang. Nah, Anda bisa belajar tentang bagaimana money management, terus Anda bisa juga selalu belajar dalam hal-hal pengembangan diri juga. Dan Anda harus punya wawasan yang jauh lebih luas. Jangan hanya di situ-situ aja. Ketika Anda udah berkembang, Anda nanti akan jadi orang yang penuh dengan ilmu. Nah, ketika Anda udah penuh dengan ilmu, banyak ilmu, bukan berarti Anda harus mentok di situ. Kadang berganti tahun, sebuah ilmu itu akan berubah ya. Jadi nggak relevan lagi. Anda harus upgrade lagi. Mungkin Anda yang pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, yang buku di tahun 2010-an dulu mungkin ya, saya lupa tahunnya. Nah, kalau Anda terapkan saat ini, mungkin itu udah nggak relevan lagi. Tapi kebetulan kan dirinya ini seorang pengusaha yang dia update juga. Jadi ada revisi juga, Anda bisa ikuti lagi. Misalkan Anda nggak mau ikut ya mungkin kelas-kelas berbayar atau apapun ya, yang itu bisa untuk mengembangkan diri Anda. Jadi ilmu itu juga terus berkembang dan itu berpengaruh banget dalam setiap perubahan. Contoh halnya gini, kita mau jualan online nih di sosial media berapa tahun yang lalu sama sekarang udah beda polanya. Kita mau beriklan di mana juga polanya udah berbeda. Contoh sederhana adalah dulu setiap pagi kita baca koran misalkan. Ya mungkin udah langganan juga, tapi sekarang apa? Perusahaan koran kan hanya tinggal beberapa aja, apalagi majalah. Semuanya beralih ke online. Jadi kita harus mengikuti perkembangan juga. Karena dengan begitu barulah kita akan menjadi orang yang maju. Jadi kita harus menjaga yang namanya pemikiran kita tentang uang, yang itu harus kita lakukan secara positif ya. Sabar aja dengan prosesnya, hadapi dan berusaha terus. Ketika Anda sudah selalu berusaha dan Anda berinovasi lagi, ya kita nggak tahu juga. Kemungkinan ya mungkin ada teman-teman yang memperhatikan di channel ini. Posisi saya berubah, terus kadang background saya berubah, kadang tim lain yang mengisi, meskipun itu pakai AI, tapi narasumbernya asli. Kenapa? Dirinya nggak bisa voice over. Kita selalu berkembang, kita nggak tahu lagi mungkin kedepannya saya bikin format yang seperti apa, atau saya menyalurkan hobi saya yang nanti kita bikin film tentang sesuatu yang inspiratif. Nah itu juga bisa terjadi juga. Karena apa? Ilmu pun ketika kita membagikan itu juga harus inovatif. Dan teman-teman bisa pelajari dan bagikan video ini atau video yang lainnya yang Anda tonton di channel ini, biar banyak teman yang juga dapat wawasan baru yang bisa mengembangkan dirinya. Sukses berlimpahan. Thank you.